Selamat sore, Mbak. Oke, nah Mas Haikal gimana nih bekerja pada sore ini? Alhamdulillah sejauh ini baik, Kak. Ya, nah, Mas Haikal ini tadi dari mana? Saya dari luas kelas nih. Kelas Ya. apa ya? Alhamdulillah ini statistika. Masnya ambil jurusan? Saya jurusan IPK. Oh, jadi saya ini pindah kalau mau skripsi buat Benar, ya, buat skripsian, buat kuantitatif. Oke, nah buat Mas Haikal, kalau statistika ini suka nggak sih Mas? Gimana? Statistika ini sulit apa enggak kalau menurut Mas Haikal? Menurut saya pribadi sih sulit, tapi kan kembali lagi nggak ada yang nggak bisa. Semua itu harus belajar. Tapi meskipun dipelajari pun ada yang lebih banyak statistika dan sulit. Iya sih, oke, baik. Nah, Mas Haikal sebelumnya perkenalkan, saya Andrea Aulia sebagai konsul Mas Haikal. Jadi nanti saya akan menemani Mas Haikal selama 20 menit ke depan. Apakah Mas Haikal setuju? Setuju. Nah, oke, Mas sebelumnya Mas Haikal pernah ikut konsul apa? Belum pernah. Oh, jadi ini baru pertama kali ya? Oke, nah kan Mas Haikal di BK nih. Nah, itu ada matkul praktek itu nggak Mas? Banyak. Oh, bukan ya. Ya. Ya, jadi Mas Haikal sebenarnya sudah tahu dasarnya sih. Tidak tahu, tapi cuma kita belum sampai ke praktek aja, masih teori-teori. Oh, oke. Nah, jadi saya akan kembali. Jadi di sini nanti saya sebagai kontrolnya Mas Haikal sebagai konsul saya. Dan di sini Mas Haikal bebas mau mengungkapkan apapun yang dirasakan, yang mengganggu, yang sangat mengganggu itu bebas banget. Dan Mas Haikal nggak perlu khawatir kalau ceritanya ini akan tersebar, karena saya sendiri juga menerapkan asas kerahasiaan. Nah, jadi nanti kitanya saling terbuka aja, semuanya aman di sini. Dan Mas Haikal bebas mau sambil duduk, mau sambil senderan, itu harusnya Mas Haikal. Mas Haikal, kan ini Mas Haikal habis kuliah. Setelah ini apakah ada masalah? Kebetulan sudah selesai, tadi ada. Ya. Gimana suasana kondisi kelasnya tadi? Paham sih, Pak. Seperti biasanya ini. Alhamdulillah. Kalau Mas Haikal sendiri gimana? Waktu kelas tadi? Ya, otomatis saya terbawa suasana kelas seperti tadi itu. Tidak juga. Oke, nah Mas Haikal kan kemarin juga sudah menghubungi saya konseling nih. Nah, Mas Haikal dari konseling ini mengharapkan tujuan apa? Saya lebih ingin mendapatkan pandangan baru. Kalau mungkin hal-hal yang belum kepikiran oleh saya buat menyelesaikan sedikit permasalahan dari saya. Jadi Mas Haikal ingin mendapatkan pandangan baru dari Mas Haikal. Oke, nah Mas Haikal ini tentang permasalahan Mas, boleh Mas Haikal mulai ceritakan? Kalau permasalahannya mungkin ini saya kurang tahu ya dari masalah pribadi atau masalah sosial. Nah, jadi masalah ini kan saya ini kurang, bahkan nggak bisa percaya sama orang lain, sama siapapun itu. Oke, jadi Mas Haikal ini kurang percaya ke orang lain. Iya benar. Nah, itu kalau Mas Haikal sendiri, Mas Haikal ngerasain kenapa? Kayak saya kalau misalkan awal itu, kalau misalkan perkenalan awal kenalan itu gimana? Itu kepercayaan saya itu benar-benar masih nol gitu. Benar-benar harus mengumpulkan dari berbagai saya menghadapi dia, saya cari latar belakang dari teman-temannya. Jadi saya nggak bisa langsung memutuskan bahwa dia ini anak yang baik, anak yang jelek, anak yang gimana pun. Dan maksud saya konteks nggak percaya ini juga kayak gimana? Intinya saya nggak percaya ini kayak kalau misalnya dia membuat suatu statement atau dia ya intinya dia membuat statement kan, saya juga nggak gampang percaya gitu. Bahkan sekalipun dia misalkan kejadiannya seperti ini, misalkan kita mau keluar, aku ajakin dia keluar, terus dia kayak nggak bisa soalnya alasannya ini. Meskipun itu jujur, kadang saya tetap nggak percaya. Oke, nah jadi Mas Haikal ini susah percaya walaupun kayak udah kita perlu tanya ke temennya, tanya ke orang lain, dia apa enggak. Nah, jadi Mas
Haikal ini apakah selalu butuh bukti dari perkataan atau perkataan? Kalau misalkan memungkinkan, saya butuh sekali. Oke, jadi biar Mas Haikal sendiri juga lebih percaya, juga nggak khawatir. Benar. Oke, nah Mas Haikal kan ini kurang percaya tertentu kepada dia. Nah ini apakah dia ini sering banget kayak alasan Mas Haikal sama Mas Haikal harus percaya? Kalau kondisinya seperti itu, mungkin ada beberapa teman saya yang mungkin dia seperti itu, kayak alasannya itu selalu kayak bohong untuk menghindar itu. Tapi hal ini terjadi juga karena mungkin beberapa orang di hidup saya pernah tanda kutip bohongin saya, pernah kayak menghilangkan kepercayaan saya gitu. Akhirnya saya secara nggak langsung mengumpulkan dari semua orang meskipun orang-orang terdekat saya. Jadinya karena masalah lalunya ini Mas Haikal pernah dijawabin sama orang lain, orang sekitar Mas Haikal. Akhirnya Mas Haikal mengumpulkan semua orang bahwa semua orang ini sama aja, pasti ada orangnya orang nggak bisa percaya. Nah, apakah Mas Haikal ini punya satu orang yang selalu Mas Haikal percaya? Kalau mungkin nggak punya sih. Nah, tapi Mas Haikal percaya nggak ke diri Mas Haikal bahwa Mas Haikal ini sangat hebat, sangat bisa kuat gitu? Kalau ke diri saya sendiri, saya jelas percaya. Oke, bagus. Oke, jadi Mas Haikal udah bisa percaya ke diri sendiri dan nggak cemas untuk kurang percaya ke orang lain. Memang kan dalam balanya kita kalau udah pernah dibohongin akan susah kan, tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya wajar. Ini Mas Haikal selalu yakin bahwa Mas Haikal ini bisa dan percaya pada diri sendiri. Nah, biasanya Mas Haikal anak berapa nih? Saya anak pertama. Oh, Mas Haikal anak pertama. Dari 3 bersaudara. Oke, jadi Mas Haikal punya 2 adik. Iya. Oke, nah dengan Mas Haikal sama saudaranya gimana? Kalau hubungan dalam keluarga sih biasa sih, kayak ya udah normal gitu. Oke. Jadi keluarga aman sama ayah ibu? Aman. Oke, jadinya semuanya saling mendukung Mas Haikal. Kadang gitu. Oke, nah apakah Mas Haikal juga kurang percaya pada Allah? Sedikit, iya. Oke, kenapa Mas kok kurang percaya sedikit? Kadang kan saya merasakan kan saya dapat pengalaman seperti itu nggak cuma dari keluarga juga, dari luar semua pengalaman saya, dan akhirnya saya berhasil memutuskan bahwa semua orang, meskipun orang tua saya sendiri itu tidak bisa luput dari kesalahan. Ada waktunya kita percaya meskipun itu orang tua kita, dan ada juga waktunya kita harus tidak percaya. Saya seperti itu. Tadi kan Mas Haikal bilang ada waktunya nggak percaya. Ini mungkin bisa Mas Haikal berikan satu contoh ke saya. Mungkin kayak misalkan ayah saya ini bukan dulu, misalkan ayah saya bohong. Oke. Bohong, tapi bohongnya ini saya sudah tahu. Jadi saya milih dia kayak gimana? Saya mau melawan pun dia orang tua saya. Kadang ada beberapa kasus ayah bahkan ibu saya itu bohong, apalagi nggak ada adik saya. Dia sering bohong. Jadinya Mas Haikal ini udah tahu kalau waktunya bohong. Dan Mas Haikal ini setelah orang tuanya ngomong tapi sebenarnya aslinya beda. Nah, Udah tahu. Sudah. Oke, nah ini Mas Haikal tahu dari mana kok? Tiba-tiba langsung tahu. Soalnya ya kayak misalkan mulai dari hal kecil aja gitu. Dulu kayak misalkan saya dapat uang lebaran, terus habis itu nggak tahu mungkin ini kepake atau gimana, uangnya itu dipakai sama ibu sama bunda. Nah, itu mungkin waktu dulu saya masih kecil, saya masih belum sempat kepikiran gitu. Mesti kalau misalkan saya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari pun itu tidak apa-apa, asalkan kayak izin dulu gitu. Intinya Mas Haikal sebenarnya karena masih kecil, contoh kecilnya ada uang lebaran, uangnya Mas Haikal hasil uang sampahnya ini dipakai dulu sama keluar.
tapi Ya. orang tuanya nggak izin. konfirmasi gitu ya. Walaupun Mas Paham. Haikal itu Benar. Kalau bisa setuju. jadinya Mas Haikal sebenarnya izin pulang mama dulu biar kita Ya, juga. benar. Oke, nah waktu itu Mas Haikal kecil nih. Nah waktu Mas Haikal udah besar nih kan pasti juga ada dapat uang saku lagi. Itu Mas dibawa orang tuanya atau udah bisa bawa sendiri? Kalau misalkan seperti itu sih udah saya bawa sendiri. Nah jadi udah aman. Kalau dari keluarga sebenarnya udah aman, tapi mungkin masih ada rasa nggak percaya pada waktu mereka kumpul lalu dengan itu. Nah itu karena apa Mas kok masih ada rasa nggak percaya? Ya, ya kembali lagi ke idealisme saya di awal itu tadi, saya harus tahu semua latar belakang meskipun itu orang tua saya sendiri, harus saya benar-benar bisa menyimpulkan bahwa orang ini benar atau salah. Jadinya Mas Haikal perlu observasi yang lama Nah, buat perlu lebih kritis. biar kita sendiri juga tahu Ya. Mas Haikal nggak terulang lagi dibohongi atau dikejar. Oke, nah ini dari Mas Haikal keluarganya aman nih. Kalau dari mungkin Pak D, kakak, om, tante, Justru itu salah satu penyebab, bukan terbesar, iya bisa dikatakan penyebab terbesar dari keluarga besar, apalagi dari saudara-saudaranya ayah, itu yang membuat saya bahkan saya sekarang muslim keluarga besarnya ayah. nah itu karena apa Mas? Nah, pasti semua masalah keluarga itu ada warisan, dan di sini saya sebagai anak merasa kalau keluarga saya ini kan gini Bu, nenek saya kan punya 4 anak, nah ayah saya ini anak terakhir. Nah, jadi yang dimanjai kan kakak-kakak saja itu. Ayah saya itu udah dapat sebagian tanah lalu gigi, terus masih dicurang sama kakaknya. Dan sampai sekarang ini masih belum selesai urusan. Jadinya dari keluarga ya Mas Haikal. Benar, ya. Oke, dan itu semakin membuat Mas Haikal ini sangat kurang tidak percaya sama orang lain. Benar. Oke, nah, kalau dari keluarganya Ibu Mas Haikal? Kalau dari keluarganya ibu kan ya. Oke, aman. Iya. Jadi ini faktor terbesar dari keluarga ayah. Benar. Oke, nah, kalau dari teman-temannya Mas Haikal? Kalau penyebab terbesarnya mungkin dari ini. Bahkan pengalamannya cuma saya sendiri yang merasakan, bahkan ada pengalaman teman saya dan saya juga merasakan. Oke, itu kasusnya sama seperti Mas Haikal kayak karena berbeda dibohongi atau Banyak tuh. Kalau dulu waktu saya SD itu, saya mungkin pernah dikucilkan, kayak dikhianati sama teman-teman saya dari keluarga SD. Sampai saya itu kayak mengkhianati mereka kali itu. Saya jadi ikut ke SD lain. Nah, pasti Mas Haikal pengkhianat ini itu seperti apa sih pengkhianatan? Meskipun mungkin biasanya SD dan itu masalah kecil itu awal. Tapi gimana? Dulu itu kayak waktu saya SD, kan saya punya teman banyak dari aku, dari SD lain, dari berbagai daerah. Nah, saya itu pernah main sama teman saya dari luar SD. Ketemu satu bulan teman-teman SD saya di kelas. Nah, akhirnya di situ mereka bilang itu namanya juga SD. Kalau kita kan nggak foto, saya kan nggak foto. Ada teman-teman dia akhirnya sekolah saya nggak bisa apa, nggak bisa ngomong di kalau saya biasa. Jujur waktu itu yang saya nggak merasa down atau gimana, itu justru membuat saya makin merasa dan jelas itu. Oke, jadi waktu SD ini Mas Haikal punya teman di luar sekolah. Ya, Itu saling ketemu dan akhirnya yang di sekolah ini ya. jadi itu karena itu waktu Mas berapa? Itu waktu saya kelas 4. Kadang misalnya mayoritas sih. Jadi otomatis teman-teman yang lain itu kan ikut.
Ya, semua. betul. Oke. Waktu itu kan saya lihat, nah waktu itu kan saya Ada sedikit tekanan waktu di kelas, tapi itu saya benar-benar ada ini saya tahu dulu karena saya masih merasa saya juga masih merasa ya. itu selama pas sempat nih kalau pas lima Kalau teman-temannya mungkin mereka semua sudah berubah pikiran gitu kan. Karena melakukan SDM sama bahkan teman-teman ini momennya lagi karena kita mau lulus gitu. jadi pas sempat di kawasan jadi selama pas sempat atau mungkin Selama pas apa? jadi sama Ya. nanti kan menjelaskannya sendiri. Ya. Apa Kalau ada seperti itu enggak. Cuma kan menurunkan ini ketawa kan dalam secara alami jadi kita meskipun tidak akhirnya bisa membayar. Nah waktu SMP ini pegang masih punya atau teman-teman yang mau kalau bahasa ini enggak. Soalnya saya juga dari saya juga merasa bahwa gimana berdepan itu saya nggak usah pikir gitu. Bahkan waktu SD kan sudah saya kan menjadi jadi kalau misalkan kita udah ini kalau teman-teman itu nggak usah jelas itu karena sih kalau teman yang ya. Oke, nah waktu SMP ini kan kalau SMP nah Ya. Nah waktu SMP ini aku sudah kayak buat kecewa sama sampai akhirnya sekali ini nggak percaya. Kalau SMP saya nggak pernah cuma mungkin karena perempuan asli sih. Ya, namanya SMP waktu itu berujung ya kan saya mataran begitu putus akhirnya juga nggak mau rasa kecewa. Ya. Kalau SMA ini, apakah ada hal yang mati kalau SMA ini saya belajar dari teman-teman saya punya banyak dan rata mereka ini saya merasakan kejadian mereka ini saya semakin memperkuat saya bahwa saya tidak boleh langsung saya ya. Nah, kalau SMA ini kan juga itu kamu SMA perempuan. pernah justru yang dari umur SD saya ini kan sering saya ya benar. Apa jawabannya teman cerita? Apakah ke orang-orang teman cerita? Kalau ke orang-orang itu mungkin ada, cuma ya itu tadi cuma menambahkan rasa meninggikan rasa ketidakpercayaan sama orang lain. Karena sudah juga 2 kali di SMA, akhirnya kayak aku nggak percaya ke orang lain. Nah, tapi kalau dari teman-temannya Mas Dika sendiri, apakah ada yang menjauhkan Mas Dika? Kalau saya sejauh ini benar-benar nggak ada. Jadi makanya semuanya di rumah Mas Dika.
Jadi Mas Haikal sering memendam emosi. Nah saat memendam ini apa yang Mas Haikal selalu rasakan? Awalnya sih kayak gimana? Kayak emosi lah. Tapi gak lama kemudian saya jadi mikir, apa ya udah terserah ngapain di depan juga. Tapi apakah Mas Haikal pernah kayak langsung ngomong ke orangnya? Pernah. Nah, respon orangnya kalau pastinya ada sadar atau nggak sadar. Ya. Nah, Mas Haikal sebenarnya lebih suka yang ngomong nggak sadar. Kalau manusiawi sebenarnya kan gue suka yang sadar. Nah, Tapi kalau misalkan dia tetap ngeyel sama pendapatnya sendiri, kan saya nggak tahu apa yang kan barangkali yang dia masih benar, kan saya juga nggak bisa paham. ya Mas Haikal sering oh, udah lah. Ya. Nah, oke, jadi mungkin minggu depan kalau Mas Haikal percaya ke salah satu orang, tadi itu menurut keluarga, itu Mas Haikal punya satu orang yang percaya 70% atau berapa? Punya sih. Oke, nah, jadi Mas Haikal akan mencoba kayak lebih lanjut buat observasi satu orang itu. Oke, boleh saya coba. Oke, nah jadi nanti coba Mas Haikal observasi lebih lanjut, terus nanti oke, jadi coba Mas Haikal terus lebih lanjut. Nanti gimana hasilnya Mas Haikal boleh mencatat aja. Nah, terus nanti jika saya dapat sesi closing lanjutan, apakah Mas Haikal bersedia? Bersedia. Oke, jadi nanti di closing lanjutan kita akan bahas apa yang sudah Mas Haikal lakukan dengan mencoba memuji temannya. Nah, karena waktunya juga udah habis, apakah saya boleh menutup konseling hari ini? Bisa. Oke, sebelum saya menutup, izinkan saya menyimpulkan dulu. Jadi dari Mas Haikal kurang menjawab orang lain, faktornya karena keluarga, terutama dari ayah. Terus ditambah lagi faktor dari pasangan atau Mas Haikal. Dan akhirnya buat Mas Haikal ini semakin kurang percaya ke orang lain. Tapi Mas Haikal udah bagus banget, udah percaya sama diri sendiri, dan itu poin yang sangat plus 100 banget. Nah, jadi saya juga Mas Haikal juga udah tahu nih apa harus ngapain biar bisa percaya pada orang lain lagi. Dan nggak apa-apa Mas, itu pelan-pelan aja. Yang penting nanti percaya rasa tidak percaya itu nggak sampai mengganggu Mas Haikal. Nah, terima kasih Mas Haikal karena udah di dalam counseling pada sore hari ini. Sekian dari saya. Saya minta maaf juga ada perkataan yang belum Mas Haikal. Oke, nah